Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika di depan gereja, seorang gembala umat memasang pamflet pada papan pengumuman. Pamflet itu tampak mencolok dengan tulisan cukup besar dan berwarna merah. Setiap orang yang datang ke gereja dan membaca pamflet tersebut beragam reaksi. Ada yang senyum-senyum saja, ada yang terdiam beku seperti berpikir keras, ada pula yang kemudian menunjuk ke sesama di sampingnya sambil cengengesan, dan ada juga yang setelah membaca, tersenyum ceria sambil berbicara kepada dirinya sendiri, "Itu aku," lalu melangkah pasti ke dalam gereja. Ternyata pamflet itu bertuliskan lowongan kerja terbaik. Dicari para pengirim pesan untuk menyampaikan kabar baik. Saudara-saudariku, kita masing-masing tentu punya jangka waktu beragam hidup sebagai murid-murid Yesus. Mungkin ada yang sudah di atas 50 tahun, tetapi juga mungkin ada yang baru di bawah 10 tahun. Meski dalamnya hidup beriman tidak bisa diukur dengan sudah berapa lama seseorang hidup sebagai murid Yesus, namun umumnya waktu yang lama menjadi kebanggaan tersendiri. Namun demikian, seberapa banyakkah orang-orang Kristen yang memiliki kebanggaan karena dengan menjadi murid Yesus, dirinya dipanggil untuk menjadi pengirim pesan dan menyampaikan kabar baik kepada sesama? Kalau kita mau jujur, sebenarnya dengan menerima baptisan, kita justru dijadikan Tuhan semakin manusiawi. Maksudnya, semakin utuhlah kodrat kemanusiaan kita sebagai pribadi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sangat baik adanya, yaitu bermartabat kudus di hadapan Allah. Padahal kata Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 22, sebelum mengenal Kristus atau ketika masih manusia lama, kita tidak lebih sekedar menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Gereja dalam berbagai pengajaran juga mengingatkan pentingnya perasaan empati dan solider kita terhadap banyak orang yang hidup sesat, mengikuti kesenangan duniawi yang cemara. Sebab, andaikan seseorang tidak mempunyai harta, masih ada kemungkinan baginya menjalani hidup dengan baik. Tetapi ketika seseorang tidak mempunyai iman akan anugerah penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, mustahil baginya menerima kehidupan kekal. Saudara-saudariku, orang-orang beriman dipanggil untuk merasa perlu memandang sesamanya sebagaimana Allah melihat mereka. Sebab begitulah cara orang beriman menemukan kebahagiaan hidup, yaitu membawa sesama kepada keselamatan. Andaikan hari ini, saudara-saudariku, kita hanya bisa memberikan senyuman kepada orang lain, mari kita melakukannya dengan sepenuh hati sambil memberkatinya. Atau andaikan hari ini Anda bisa melakukan pekerjaan kebaikan yang lebih besar, lakukanlah itu seolah-olah Anda tidak melakukannya. Tetapi Tuhan sendiri yang meminjam tubuh Anda untuk melakukannya. Agar dengan cara itu, Anda sampai pada perjumpaan dengan Kristus sendiri melalui sesama di sekitar. Atau andaikan Anda belum bisa melakukan apapun hari ini, setidaknya berdoalah dan tidak menghalangi orang lain yang ingin melakukan apa yang belum bisa Anda lakukan. Saudara-saudari, pikirkanlah orang-orang terdekat Anda yang mungkin tidak kenal atau juga kenal tetapi tidak mencintai Yesus. Mereka tidak boleh mati tanpa Yesus. Tidak boleh mati tanpa menerima keselamatan. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 26, "Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, apakah Anda akan memberitakan kabar baik ini kepada mereka? Tuhan memberkati.